Pintu kamar mandi jebol. Iya kan? Videonya apa ya? Dan videonya ya. Wah, itu nemen nek pintu kamar. Lah itu terus nek dijebol terus nggo ngopo gitu loh maksud saya. Lah kamar mandi kok pintunya dijebol gitu. Maksudnya wong artis yang cetok oh piye Bang ya. Niki aneh-aneh. Ya ventilasi ya. Ventilasi ini dijebol. Maksudnya dia pengen masuk lewat apa keluar lewat ventilasi atau gimana? Wah, ini memang perilaku. Iya. Ini ya memang dan dari pihak pengelola gimana? Belum ada konfirmasi tadi. Ya harusnya ini ya mungkin gini aja. Kalau ini dibiarkan itu akan jadi contoh buruk. Ya, contoh buruk betul. Ya kan? Karena ini aset negara loh. Ini dibangun dengan uang rakyat. Ya, mungkin orang yang merusak itu dia pikir bahwa saya juga bayar pajak. Ya. Tapi kan nggak begitu caranya gitu loh. Ini tetap aset negara gitu. Jadi nggak boleh dan kalau saya sih berharap pengelola itu kejar betul itu siapa perusaknya. Podcast Main Bola, ayo dengerin. Jawa Pos Radar, Jogja pasti pimpin. Info terkini, gak bikin pusing. Bola bikin hidup makin asik. Berjumpa kembali di podcast Radar Jogja, podcast Main Bola. Masih bersama saya Bahana dan dua orang narasumber kita, ada Mas Kopong dan juga Pak Ananto. Kita akan ngomongin PS Sleman karena persaingan di Liga 1 terutama zona bawah ini sangat seru. PSIS Semarang sudah pasti degradasi, sehingga zona degradasi ini untuk keluar diperjuangkan oleh 4 tim. Yang pertama ada tim dari Sleman, PS Sleman, lalu Barito Putra, yang ada Madura United dan juga Semen Padang. Dan Padang kemarin bermain seri lawan Persebaya. Ini semakin seru nih. Kemarin PSIS Sleman bisa meraih hasil positif di kandang PSIS Semarang dengan skor 2-1 hasil dari 2 gol dari Tokantins. Langsung saja saya ke Mas Kopong dulu. Mas Kopong gimana Mas? Hasil positif PSIS Sleman menangan di saat-saat kritis ini. Tinggal 2 pertandingan lagi. Ya. Apa nih Mas? Tentu saja kemenangan kemarin lawan Semarang itu ya Mas ya, sedikit membuka asa bagaimana PSIM besok di 2 sisa laga terakhir ini supaya bisa mempertahankan tren positifnya agar harapannya itu bisa tetap kembali bertahan di Liga 1 musim depan Mas. Ya. Tetap. Tapi apapun itu kan walaupun menang kan kemarin Coach Ansari kan juga bilang ini tetap ada evaluasi dan tim tidak boleh berleha-leha, artinya tidak boleh bersantai-santai kan masih menatap 2 pertandingan ke depan ini kan tetap menjadi laga hidup dan mati ya Mas. Nah itu ya targetnya insya Allah sapu bersih kayaknya. Oke, Pak Ananto, ini 2 kemenangan berturut-turut. Apakah Pak Ananto melihat dari hasil positifnya dari memang perubahan dari taktiknya Hustra sukses atau memang pemain memang all out ini untuk bisa lolos dari zona degradasi? Ya itu jelas. Yang pertama Taktik. Oke. 2 pertandingan kemarin kan Hustra seperti melihat ada apa namanya ada sesuatu yang menarik untuk ditempatkan di skuadnya itu. Ada sebuah inovasi baru lah. Ya. Jadi di lini belakang 2 pertandingan kemarin kan Betinho terus dapat kesempatan untuk sebagai back center back ya. Back sama Klebersen. Dan tampilan Betinho ini juga nggak mengecewakan di 2 pertandingan. Ya, mungkin karena jam terbangnya itu cukup tinggi. Kayak cukup senior ya Bang ya? Ya, lebih umurnya lebih dari 30 tahun ya. Nah ini yang menjadi salah satu kunci sih penampilan PSIS di 2 pertandingan. Ya. Terus yang berikutnya yang pasti motivasi. Oke. Motivasi. Cuma kalau motivasi ini kita juga harus melihat di pertandingan terakhir lawan PSIS gitu kan. Sebenarnya saat PSIS itu unggul 2-0 itu mereka itu seperti kehilangan angin gitu kan. Akhirnya sempat PSIS yang sebenarnya dari awal ini juga sudah bermasalah ya. Bermasalah dari hal internal juga eksternal, ini seperti mendapat angin ya. Dan PSIS itu sering merepotkan tim-tim yang memang sedang memimpin gitu kan. Persebaya salah satunya. Di menit akhir PSIS Semarang itu bisa menyamakan gol gitu kan. Harusnya yang Persebaya dari menit 90 plus itu sudah dapat 3 poin, akhirnya gagal dapat 3 poin, cuma dapat 1 poin. Nah, hal seperti ini yang sebenarnya harus diperhatikan lagi Bang. Dari intensitas permainan PSIS ini belum konstan,
belum full terjaga sampai akhir menit ya. Ya bukan kita itu mengharap PSS ini main menekan terus, itu tidak, tapi cara pemain ini mengontrol permainan ini yang masih perlu dilihat lagi, karena lawan PSIS itu harusnya PSS harus bisa berusaha untuk menyelesaikan pertandingan itu secepat mungkin. Jadi kalau posisi sudah 3-0, itu tim akan sulit untuk membalikan kondisi ya. Nah, harusnya mereka itu berkaca pada pengalaman lawan Semen Padang. Padang waktu main di Bantul itu kan sebenarnya udah menang 2-0. Tapi setelah itu hilang ya, konsentrasi mereka hilang, big performanya juga menurun, akhirnya dibalik kan. Nah, untung kemarin PSIS ini nggak bisa menyamakan kedudukan. Kalau kemarin menyamakan kedudukan ya repot lagi kan. Itu babak kedua malah di Badar ya kayak. Ya makanya itu, inilah yang jadi PR gitu. Kenapa nggak menyelesaikan pertandingan itu saat lawan itu sedang di titik terendah? Jadi intinya penyakit lama PSS masih ada Pak ya? Masih ada. Saya nggak tahu kenapa, apakah ini instruksi dari tim pelatih atau bagaimana gitu kan. Apakah itu sudah 2-0, mental pemain PSIS itu sudah remuk ya kan, main di kandang tidak didukung pendukungnya ya. Kemudian dari internal itu juga katanya banyak masalah finansial gitu. Artinya bisa menyelesaikan di menit-menit 30 menit awal ya. Jadi kita kan lihat di menit pertama itu sampai babak pertama ambil selesai itu kan PSS ini kan mendominasi ya. Mendominasi, dan kemudian permainan TKS ini juga cukup bagus. Tapi kenapa itu justru hilang setelah menang 2-0? Nah, ini yang perlu diperhatikan lagi, Bang. Apalagi besok yang kita hadapi itu kan Persija Jakarta. Oke Bang, tinggal 2 pertandingan lagi nih. Apa ada komentar dari manajemen atau juga Hustra atau pemain untuk menghabisi 2 laga ini dengan bisa keluar dari zona degradasi, karena bagaimanapun pula juga kan nasib PS itu tergantung dari 2 tim yang ada di atas ya, Barito, Semen Padang dan juga Madura. Ini gimana Bang? Ya, artinya kan kemarin kan ini kan baru kembali latihan kan kemarin sore ya Mas. Ya. Saya tanya secara persiapan semua pemain sudah oke, sudah siap, karena kan balik lagi ini adalah laga home terakhir PSS ya musim ini ya, dan lawannya juga cukup berat dan ini juga menentukan nasib mereka juga. Yang jelas tim pelatih sudah menyiapkan skema-skema apapun yang terjadi nanti di lapangan, dan para pemain pun juga sudah siap. Tapi ada 2 pemain yang absen, yang satu Vico, yang satunya lagi lupa aku kemarin. Vico absen akumulasi, yang satu kayaknya juga kena akumulasi, kayaknya Gomez sih. Kayaknya Kevin Gomez. Kayaknya Kevin Gomez itu kemarin. Vico, nah ini kan mau tidak mau kan Coach Hustra ini kan tetap harus berpikir kencang ya Mas ya, karena kan dari kemarin kan Vico ini kan selalu menjadi andalan PS di lini depan ya. Ini pasti ada rotasi-rotasi yang akan dimainkan oleh Coach Peter ini besok. Tapi yang jelas ini Mas, Coach Peter ini kan tidak mau menargetkan apapun. Yang jelas beliau akan tetap fokus di setiap laga yang ada, apalagi kan seperti kemarin kan di Semarang fokus untuk menang, dan mungkin besok tentu saja tim PSS ini kan juga akan sangat fokus untuk memenangkan Mas. Dan ya balik lagi itu tadi ini kan laga home terakhirnya ya, dan lawan Jakarta ini kan pasti pertandingan sangat seru ya. Dan Coach Peter juga sudah mengetahui bahwa Jakarta ini bukanlah tim sembarangan, tim yang paling hebat, tim yang sangat terkenal di Indonesia ya. Nah, ini sudah menyiapkan antisipasi buat melawan tim Macan Kemayoran nanti Mas. Bang Nanto, PSS tanpa Vico ini bisa apa ini kira-kira nanti lawan Persija? Ya, segala sesuatunya bisa terjadi ya Bang. Iya Pak. Apalagi ini kan main di kandang. Ya, main di kandang terakhir. Dan berharap ini bukan pertandingan terakhir PSS di Liga 1. Mungkin moga-mogaan di musim depan juga tetap main di Liga 1 kan, di hadapan pendukungnya sendiri gitu. Jangan berganti level ini. Iya Pak. Nah, bahaya kalau berganti level. Ya, Persija ini juga sedang kena masalah juga katanya. Tapi apapun mereka tetap Persija.
Hanya saja kan tim ini kan bersaudara ya, Bang. Ya, Saudara. Dan katanya Rico juga bisa main. bisa. Nah ini seperti apa klausel perjanjiannya sih kita juga nggak tahu gitu loh. Ya toh Bang. Nah, kalau Rico itu apa benar-benar direkrut dari misalnya pindah gitu kan, transfer gitu kan ya nggak masalah. Toh. Tapi kalau pinjaman apa klauselnya pinjaman ini Bisa main. atau tidak ya? Istimewa berarti kan. Ya ini istimewa. Iya. Jadi ya itu opsi itu kan terserah di masing-masing Iya. klub kubu dah. Dua tim ini kan saling Iya. apa namanya ya saling meminjam apa caranya mereka yang punya hak terhadap pemainnya ini terutama Persija Iya. gitu. Dan mungkin karena Persija ini kan nggak butuh poin banyak juga Iya, kan sudah karena pengorban sudah aman apapun, ya. dan mereka juga untuk masuk ke level Asia juga agak sulit. Terdegradasi itu juga agak nggak mungkin karena dari hitung-hitungan matematika ya Persija udah lolos ya. Iya. Tapi mungkin kan banyak yang kecewa karena tempatnya Persija itu kan nggak di level ini sebenarnya. Harusnya ada di papan atas kalau nggak juara kan. Targetnya kan pasti juara lah. Nah ini yang jadi masalah. Apakah besok? Tentu Persija juga nggak mau malu kan. Pemain-pemainnya terutama gitu. Apalagi menghadapi tim dengan peringkat 2 dari bawah. Ya. Ya harusnya fight gitu kan. Nah tanpa Vico ini pasti masalah besar. Karena selama ini yang kita tahu kan ya motor serangan PSS ini kan ada di Vico itu. Pemain-pemain lainnya sudah dicoba berulang kali tapi ya tetap aja mentok-mentoknya di situ. Ya ini Hustra ini juga harus mikir lagi mau seperti apa timnya ini menghadapi Persija gitu. Untungnya Persija sudah nothing tulus kan. Tapi kalau kalah pun juga malu kan. Nah, mereka juga nggak mau kalah jauh-jauh dari Jakarta ke Jogja ini kan. Masa harus mau kalah, tentu aja nggak mau. Udah budak. Ya kan. Kan ini bukan cuma liburan bagi mereka. Mereka kan juga punya harga diri toh. Apalagi kemungkinan besar juga Jackmania datang juga ya. Insya Allah. Kemungkinan besar ya. Kemungkinan besar karena memang biasanya memang seperti itu. Tapi kita nggak tahu dari periode akhir musim ini kondisi Persija kemarin waktu main di kandang ini juga nggak begitu banyak pendukungnya ya. Tapi ya kita nggak tahu nanti main di Sleman ini apa mereka juga all out pendukungnya atau tetap ya menunggu apakah ya apapun hasilnya mereka tetap tidak bisa berkata apa-apa kan. Memang seperti ini karena memang dari Persija ini kan banyak kehilangan poin sebenarnya. Terutama dari sisi hasil seri ya. Mereka juga sempat kalah dari tim-tim yang nggak terduga. Main Padang. Ya, main Padang mereka kalah gitu kan. Kemudian saat menghadapi tim yang sulit seperti Malut ternyata mereka juga menang gitu kan. Kan lawan Bali menang. Lawan Bali juga menang dan kemarin pelatihnya juga sudah diganti ya Bang ya. Iya Pak. Nah, ini jadi agak sedikit. Nah, saya juga heran kenapa pergantian pelatihnya ini juga di pertandingan yang sudah nggak menentukan lagi kan. Apakah memang karena kontraknya udah habis ataukah memang karena ketidakpuasan dari manajemen gitu kan dengan hasilnya. Tapi kalau pergantiannya di sisa pertandingan yang cuma berapa 5 atau 6 kemarin ya diganti si Carlos Peña itu kan. Setelah pertandingan lawan apa kemudian diganti kan. Apa setelah lawan Persemen Padang ya kalah kemudian diganti, kita nggak tahu, kita lupa itu ya. Ini juga hal yang sama-sama pincang sebenarnya dua tim ini. Tapi beberapa pemain seperti Witan ini sudah balik baru juga cetak gol gitu kan. Terus kemudian pemain-pemain yang lain juga pasti ingin membuktikan dirilah bahwasanya mereka itu tetap Persija apapun hasilnya, posisi dimanapun sekarang ya mereka akan fight gitu kan. Nah ini kalau Persija fight ya akan jadi masalah besar bagi apa namanya PSS Bang. Ya masalah besar juga ini. Ya kita berharap sih kalau Rico bisa main ya Rico bisa menggantikan peran sentral dari Vico gitu. Meskipun positioningnya mereka berbeda. Itu Bah. Kira-kira Ustra sudah menyiapkan siapa nih, Bang, untuk menggantikan peran Vico di lini tengah kalau melihat dari latihannya? Kalau sudah latihan. Analisisku ya Mas. Ya. Analisisku
analisisku kan biasanya kan Vico kan yang tengah toh kayak Ya. depan ujung tombak lah. Enggak ujung tombak, di belakang striker. Oh ya. Nomor 10 istilahnya. Nomor 10. Ujung tombaknya tetap Tokandin. Iya. Pakai skema 4-3-3 ya. Tengah Tokandin, kanan sini Rico, sini Cardoso, sini Dion, tengah ini Paulo, sini siapa ya? Reus. Iso Jayus, iso Hamisi. Iso Hamisi, iso malah Nom. Siapa Nom? Iso malah Musa. Nah ini bisa Abduh juga tuh. Ya, Dion ditaruh di mana? Sini Pak, Kanan. belakangnya Rico, kanan. Ya. tengah kanan. Abduh juga bisa amat sekali. Bisa di kiri sini. Sini saya ganti iki paling Gomez sama mau absen ketok Gomez absen juga. Ketok Pak. Lali aku nara Gomez. Kan masih ada Vigo. Vigo kanan ya? Vigo Vigo kanan ya. Oh ya, mungkin ya si Lestalu. Ya kayak kalau Dias, kalau kayak Dias juga. Dia tidak main terus itu. Dias, Said ini terus Coutinho tetap Lord Coutinho menemani Kleberson di belakang sama sini siapa namanya Vigo tadi. Kipernya tetap Alan seperti itu. Atau bisa jadi malah Hoki ya. Hoki nanti bisa main di winger ya. Nomor 10-nya siapa? Cirino atau Dion mungkin. Apa Cardoso main tapi kan di beberapa pertandingan Cirinho ini kan main terus, Bang. Iya main terus Pak. Kenapa kamu pasang Cardoso di situ? Iya lu Cardoso ya Pak. Wah. Tapi kan secara statistik kemarin Cirino Iya, 2 pertandingan terakhir itu Cirinho. Man of the match loh kemarin. Ya kenapa kok kamu pasang Cardoso di situ? Ada apa kamu dengan Cardoso, Bang? Ya enggak. Ya Cirinho ini kamu kesampingkan gitu loh. Lu Maksudnya. urat tengah rumah aku Cardoso. Ini nomor 10-nya dia Cirino. Tapi kan man of the match-nya Cirinho toh. Dan Cirinho di 2 pertandingan ini kan tampil bagus, cetak 1 gol juga, dia sumbang assist juga gitu kan. Meningkat statistiknya. Ya kan meskipun ini agak terlambat karena di kompetisi sudah masuk Kritis. dua yang lagi kayak. Itu. Nah, seperti itu analisisku Mas paling Mas. Kemarin ini aku telat ya mergane udan dadi ra ndelok anu to taktiknya to. Udan terus ya pakem wingi sore. Kalau Pak Nanto kira-kira siapa nih Pak yang akan berperan menggantikan Vijay nih? Ya yang tersisa kan paling si Tanggang ya. Si Tanggang itu juga agak kalau positioningnya dia mungkin nomor 8 ya. Kemudian Hamisi itu mungkin diplot sebagai nomor 6. Nah ini jadi pertimbangan serius. Kalau enggak Tokandin mungkin agak ditarik ke belakang, kemudian Hoki ditempatkan di tengah. Kalau enggak Hoki agak di belakangnya Tokandin, mungkin itu bisa. Iya Pak. Ya kan, cuma dari sisi eksplosivitas itu memang Tokandin ini agak sedikit dari sisi dia itu sebenarnya dari sisi kecepatan, dari sisi skill itu sebenarnya juga enggak wah banget ya. Tapi dia itu kayak kayak luck itu terus, beruntung terus gitu loh. Beberapa kali kayak bola itu kayak mendatangi dia waktu di depan bola di depan gawang lawan itu kan. Kalau kata podcast bola cari kepala, bukan kepala yang cari bola. itu Tokandin itu. Makanya dia kan banyak cetak gol juga kan. Ya. Kemudian dia jadi eksekutor penalti juga oke gitu. Cuma kalau dari sisi pergerakan, dari sisi kayak ball playing lah maksudnya itu juga agak belum seindah si Vico lah. Ya memang karakternya memang berbeda ya. Dan mencari karakter pemain seperti Vico di PSS ini kan sangat sedikit. Sangat sedikit loh. Oke ada Rico tapi kan positioningnya di situ nggak di tengah kan. Ya tetap beda karena pemain biasa main di sayap kemudian tempatkan di tengah itu tetap beda. Beda. Nah sekarang paling gampang kan sebelum masuk Vico ini kan masuk di putaran kedua. Nah sebelum Vico masuk di situ kan sebenarnya ada pemain Korea kan. Ya. Guys, siapa dulu? Pemain Jepang. Jepang. Pemain Jepang. Jepang apa Korea? Lupa aku Pak. Korea kalau nggak salah. Nah Korea ini juga sudah diperpanjang kontraknya diganti Vico. Nah sekarang penggantinya Vico ini jadi tanda tanya gitu. Kalau enggak, Ustra berani menampilkan double CM di situ. Double gelandang menyerang gitu kan. Kalau memang dirasa mencari sosok satu orang menggantikan Vico ini nggak bisa, mungkin ya ditempatkan double di situ. Ya kalau nggak Hoki sama si
si Tanggang itu di depan di belakang striker itu kan. Strikernya mungkin masih si Tokantin. Tapi kalau seperti itu Pong, mungkin nanti skemanya juga berubah. Enggak 4-3-3 tapi mungkin 3-5-2-1 atau apa gitu. Ya, jadi apa mungkin 4-1 kayak orang bilang itu brilian atau apa dengan menempatkan dua gelandang menyerang itu kan mungkin bisa saja. Cuma nanti kan lini tengahnya Persija ini juga cukup kuat kan. Mereka ball playing playernya itu kan cukup bagus kan. Jadi mereka kuat dalam penguasaan bola. Beruntung Carlos Peña sudah nggak ada. Kalau Carlos Peña itu kan sangat-sangat fanatik dengan penguasaan bola. Jadi mereka itu pasti akan berlama-lama dengan bola. Nah, kalau ini pelatih yang baru ini sepertinya mereka lebih bermain lebih pragmatis, lebih daerah ke depan dan lebih cepat mengalirkan bola dan mereka tidak mengharamkan untuk main-main bola panjang gitu. Ya kalau dulu kalau Peña ini kan memang agak beda mainnya, apalagi di awal-awal kompetisi ya, sangat terasa sekali gaya mainnya Peña itu bisa diterapkan di Persija. Tapi belakangan ke sini saya nggak tahu kok pelan-pelan ini mulai hilang gitu. Padahal kalau awal-awal di 1, 2 atau 3 pertandingan pertama luar biasa sekali Persija, itu luar biasa sekali. Dan saya suka lihat permainannya Persija saat itu gitu. Ini memang perubahan mendasar dalam sepak bola Indonesia itu mungkin saya pikir akan terjadi di Persija gitu. Tapi ternyata Peña malah diselesaikan, diganti pelatih di ujung-ujung kompetisi ini. Itu mungkin Pak. Ya. Kabar terbaru Maguwarjo gimana? Kata kemarin sempat ramai di medsos, ada yang rusak, apa yang rusak itu? Kamar mandi itu Mas. Kamar mandi itu ya? Kamar mandi ketok itu. Aman lah ya. Belum update lagi. Kemarin dia rusak kenapa? Yuk biasa toh Pak, ada salah satu acara klub motor kan di situ kan biasanya acara seperti itu kan banyak orang toh Pak. Mungkin membuat. Oh berarti di luar penggunaan oleh PSS ya? Ya. Kalau yang viral itu seperti itu Pak. Oh, padahal itu stadion baru, malah dirusak dan yang rusak bukan acara sepak bola atau olahraga. Ya. Sangat maneman ya. Berapa kerugiannya Bang? Sudah kurang paham. Yang rusak apanya Bang? Ya kemarin itu kayaknya di kamar mandi Pak, kalau videonya ya. Iya Mas ya. Ya baru baca lagi ke sana. Belum ya Pak, belum. Apa yang rusak? Apa airnya enggak ngalir atau gimana? Ya, paling Pintu jebol ya? pintu jebol yo reget atau paling teng kelarah ono to Pak. Pintu kamar mandi jebol. Iya kan? Ini videonya apa ya? Dan videonya ya? Wah itu nemen nek pintu kamar lagi itu sudah dijebol terus nggo ngopo gitu loh maksud saya. Lah kamar mandi kok pintunya dijebol itu. Maksudnya wong artis yang cetok oh piye Bang ya. Niki aneh-aneh. Ya ventilasi ya? Ventilasi ini dijebol. Maksudnya dia pengen masuk keluar lewat ventilasi atau gimana? Wah ini memang perilaku. Ini ya memang dan dari pihak pengelola gimana? Belum ada konfirmasi. Ya harusnya ini ya mungkin gini aja. Kalau ini dibiarkan itu akan jadi contoh buruk. Ya contoh buruk betul. Ya kan? Karena ini aset negara loh. Ini dibangun dengan uang rakyat. Ya mungkin orang yang merusak itu dia pikir bahwa saya juga bayar pajak. Tapi kan nggak begitu caranya gitu loh. Ini tetap aset negara gitu. Jadi nggak boleh dan kalau saya sih berharap pengelola itu kejar betul itu siapa perusaknya. Panitia mungkin. Ya harus ada pertanggungjawaban dari panitia penyelenggara saat itu. Eventnya itu apa? Jadi inilah yang menjadi menjadi contoh buruk lah. Bahwa negara ini sudah menyediakan fasilitas yang cukup bagus dan fasilitasnya kan baru Pak. Ya kan baru beberapa bulan diresmikan, ditempati, kemudian kok dirusak gitu kan. Ini motivasinya yang rusak itu apa gitu loh, saya heran gitu loh. Ini yang saya heran, apa ketok jagoan rusak stadion, piye itu. Ini kan menarik gitu kan. Nah itu loh Pak. Kalau saya sih pengennya dikejar terus, kalau perlu itu perlu seret ke hukum ganti aja. Kan ini bukan sepak bola toh. Kan ya memang di medsos memang sangat ramai ya, terutama pendukung PS Sleman ya. Kalau saya menayangkan ini stadion baru kok. Ya jelas lah kalau saya
saya BCS ataupun Slemania, saya nggak terima kok. Ya. Nggak terima, itu rumah mereka loh. Apapun itu ya. Meskipun belum dipasrahkan 100% ke PSS, tapi itu BCS itu berkreasi di situ. Dan ya mohon maaf, stadion itu sebenarnya kan memang kalau kita lihat struktur Maguwarjo, itu kan sebenarnya stadion yang memang untuk sepak bola loh. Di situ nggak ada lintasan atletik ya, Pong? Nggak ada. Dan itu memang untuk sarana sepak bola. Jadi kalau misalnya yang rusak justru bukan penggemar sepak bola, wah itu ya biadab nih menurut saya gitu kan. Ya harus disikapi betul. Jadi kalau memang Pemkab Sleman tahu atau pengelola tahu ya dikejar lah. Biar nanti nggak merembet kemana-mana gitu. Mungkin atau paling tidak ya jadi rambu-rambu lah untuk besok kalau ada acara non sepak bola menggelar acara di situ ya lebih hati-hati lagi. Nah, itu kan lucu maksudnya ventilasi kamar mandi kok dijebol atau sopo, apakah mau ngintip apa motivasinya itu nggak tahu itu kenapa, apakah mereka terkunci di dalam kan nggak mungkin kan. Iya toh, Bang. Iya, Pak. Ya toh. Lah terus apa ya mergo kesusu kebelet ngono masa ya lewat ventilasi itu lho. Mbok ya ngantri ya, Bang ya. Oh ya aneh gitu loh maksud saya. Ya itu yang harus dipikirkan betul. Ayo, Bang. Kapan nih Bang lawan Persija Bang? Sabtu ya. Sabtu besok. Tiket mungkin sudah soal tuh ya. Belum tahu Mas, belum ada apa namanya soal info mungkin. Tapi yang jelas ini Mas, sudah ramai di medsos juga bahwa besok ini kan laga home terakhir ya, Sleman di musim ini. Supporter teman-teman supporter ini BCS ya mau bikin koreo yang spektakuler katanya. Ini akan sangat seru mungkin ya besok euforianya di. Inter manajemen atau apa? Nggak tahu, belum tahu. Koreonya ini akan berwujud seperti apa belum tahu. Yang jelas ini sudah ramai, mereka sudah memiliki rencana bikin koreografi yang spektakuler. Yang jelas kan itu kan sangat seru toh Mas besok Mas. Euforia di lapangan besok kan ya apalagi home terakhir ya. Ya semoga saja PSS bisa meraih 3 poin Pak di kandangnya. Ya. Ya, Pak Nanto, persaingan antara Barito, Semen Padang sama PSS. Bukan. Dia tiga Persis. itu Madura. Padang Madura ini gimana Pak? Tinggal 2 laga ini. Kalau hitung-hitungannya seperti apa nih? Kekuatan Barito, terutama Barito, Semen Padang dan Madura. Ya jadi pengaruhnya pada PSS ya. Ya, pada PSS. Ya PSS ini sebenarnya cukup apa ya namanya? Cukup riskan berada di posisi ini. Karena kita misalnya di 2 pertandingan akhir kita dapat poin penuh semua. Berarti ada tambahan 6 poin gitu kan. Berarti sekarang perolehan PSS Sleman itu 28. Berarti totalnya nanti 34. 34 itu masih bergantung pada pertandingan antara Semen Padang dan Persik Kediri. Iya. Sebenarnya ketergantungannya itu aja gitu kan. Kalau misalnya Semen Padang ini menang lawan Persik Kediri, apapun hasilnya dari Madura PSS lawan Madura ini nggak akan berpengaruh banyak pada PSS Sleman. Iya. Ya kan? Karena apa? Poin kalau misalnya Semen Padang ini meraih semua poin. Ya. Poin mereka sekarang kan 32. Ditambah 6 itu sudah 38. Sudah nggak mungkin tersusul. Ya kan? Jadi besok ini sebenarnya penentuan bagi Sleman juga gitu kan. Kalau di pertandingan besok Semen Padang ini bisa mengalahkan Persik, ya kan, kemungkinan besar peluang PSS untuk lolos degradasi sangat berat gitu kan. Karena kalaupun nanti maksimal dapat 6 poin sempurna, ya kan, nanti si PSS ini hanya dapat 34 poin. Nah, kalau besok Semen Padang menang, mereka sudah mengumpulkan 35 poin. Sementara kalau besok PSS menang 28 tambah 3, berarti kan baru 31 kan. Karena 28 tambah 3 poin kan 31. Kemudian kalau berikutnya Semen Padang lawan Arema mereka juga menang, ya kan? Mereka dapat 38. Itu loh, Bang. Sementara kalau PSS Sleman menang lawan Madura, itu mereka baru dapat 34. Ya kan? Nah, hitung-hitungannya prediksi poin ini sudah ditulis di Jawa Pos ini. Jadi kalau
Persis Solo ini yang paling berpeluang untuk lolos sebenarnya. Sudah lolos Persis Solo. Belum Pak, masih belum. Karena bisa saja sekarang poin mereka itu kan 35. Iya. Ya kan. Kalau misalnya siapa namanya? Semen Padang 38 ataupun Barito Putra dia dapat 37 dan Persis ini kalah terus. Mereka kan di atasnya PSS Sleman. Ya kan. Karena PSS ini 34. Ya, 34. Oke, dari PSS mereka sudah lewat gitu kan. Dari hadangannya PSS Sleman, Persis ini sudah lewat. Tapi mereka masih harus berhitung. Ya, antara Madura, Semen Padang sama Barito. Karena sekarang Madura ini 33. Ya. Kalau mereka menang satu pertandingan, Persis kalah. Berarti kan Madura tambah 3 poin, jadi 36. Persis kalah, dia tetap 35. Ya toh? Nah, kemudian Semen Padang, kalau Semen Padang menang, mereka 35. Persis kalah, mereka tetap 35. Ya toh, Bang? Ya. Jadi ini yang harus diperhitungkan sama Persis Solo. Mereka harus berhitung pada laga, pokoknya perolehan mereka itu nggak boleh kalah dari Madura United untuk mempertahankan komposisi ini, ya toh. Nah, kalau di 2 pertandingan ini 5 tim ini sama-sama kalah semua, ya komposisi yang ada sekarang nggak berubah, itu kan? Iya. Ya kan? Persis tetap di posisi 13, kemudian Madura di 14, ya kan? Semen Padang di 15. Barito Putra 16, 17 PSS Sleman, dan terakhir PSIS Semarang. Jadi meskipun Persis ini posisinya paling tinggi 35, mereka belum aman. Paling enggak harus harus 1 poin mereka dapatkan. Karena maksimal poin yang didapatkan Semen Padang itu 38. Ya. Itu pun juga masih bisa disamakan oleh Semen Padang karena Persis ini 38 juga gitu. Cuma mereka masih ada sisa 1 pertandingan di pertandingan terakhir. Nah, Persis besok akan menghadapi Dewa United juga. Ya toh? Kemudian Persib Bandung laga away gitu. Nah, ini laga penutupan. Gitu kan. Nah, Persib ini juga pasti tidak mau kehilangan muka saat mereka menghadapi Barito ya. Barito Ngotot itu ya kan. Ini penasbihan gelar juara kan. Paling enggak ini kan penyerahan piala kan. Iya. Penyerahan piala mereka juga pasti all out karena ini akan selebrasi pesta kan. Masa saat penyerahan piala mereka kalah? Orang tercoreng kan. Pasti mereka juga enggak akan. Ya. Nah, kemudian nanti tinggal berhitung aja. Yang penting kita kalau misalnya Semen Padang kalah menghadapi Persik Kediri, peluangnya masih ada. Tapi kalau Persik Kediri, Semen Padang Persik Kediri, Semen Padang bisa menang, tambah benar. Tapi Persik lumayan tampil bagus ya lawan Arema kemarin ya sebelum adanya. Ya, jadi kalau misalnya Semen Padang ini ya Pak, mereka bisa menang lawan Persik Kediri, PSS sudah pasti habis ya. Habis. Karena perolehan Semen Padang itu kan sekarang 32. Ya. Kalau mereka tambah 3 poin lagi, berarti 35. Sementara poin maksimal PSS Sleman 34. Sudah selesai. Jadi penentuannya ya tergantung dari pertandingan antara Semen Padang dan Persik Kediri. Madura nggak dihitung Madura? Madura itu 33 kan? Dia 33. Kalau besok intinya gini. Madura tuh masih ada lawan Bali United itu. Masih lawan dengan Bali United. Iya. Jadi kalau Madura besok mereka seri pun mereka sudah 34. Gitu loh, Pak. Apalagi kalau mereka menang. Yeah. Dan di pertandingan berikutnya masih ada pertandingan. PSS, sementara PSS Sleman di 2 pertandingan terakhir poin maksimal yang mereka dapat itu 34. Ya kan? Sudah sulit gitu kan. Sementara Madura United kalau mereka memenangkan semua pertandingan itu 39. Semen Padang 38. Terus kemudian Barito Putra 37. Nah, ini yang mungkin yang jadi kan dia tinggal di atasnya PSS ini siapa? Ya kan? Ya, pertandingan antara Persik Kediri
dengan Semen Padang ini menentukan nasib Barito sama PSS Sleman. Ya. Itu. Susahnya bergantung dengan tim lain ya seperti itu ya. PSS ini Iya, sekali ini. agak berat. Ini ya seperti mencoba lolos dari lubang jarum. Ya, toh. Oke. Kalau PSS ini benang yang benang yang kuat ya bisa lolos. Tapi kalau benang basahan ya berat juga. Ya. Ya. Gitu. Gimana nih Bang? Kalau kamu hitung-hitungannya masih ada bisa nggak kira-kira Ya. PSS sudah lolos dari zona degradasi dengan berharap dari tim lain gitu? Ya sedikit berat ya Mas, Iya. karena kan tidak bisa menentukan nasib sendiri piye ya. Ya mas deg-degan terus bendino mestine ya jelas gitu PSS iki. Ya tapi piye ya, kemarin kan Coach Ansari itu udah bilang kita nggak nggak akan lihat tim lain walaupun ini masih bergantung di nasib PSS masih bergantung dengan tim lain ya, tapi tim tidak mau melihat itu. Yang jelas tim akan fokus Mas. Ya sekarang begini, kalau misalnya jadwal pertandingan antara Semen Padang dengan Persik Kediri dan PSS Sleman dengan Persija ini mainnya bareng nggak? Kalau ternyata mainnya Semen Padang dengan Persik Kediri ini main sore dan hasilnya sudah ketahui Semen Padang menang, gitu. Ya PSS Sleman itu ya pasti udah semangat. Udah resu. Gitu kan. Nah, tinggal nanti PT Liga mainnya dimainkan apa sama harinya, apa kadang berbeda gitu. Nah itu juga. Minggu ya Pak? Minggu. Hari setelahnya ya? Sehari setelahnya, setelah Persik Kediri sama Semen Padang. Enggak, setelah ini PSS. Persik Kediri mainnya. Berarti masih bisa. Berarti mereka PSS berarti tetap main fight mati-matian. Kalaupun menang masih bisa ada perayaan. Tinggal nanti di hari Minggu pemain atau manajemen tinggal memantau hasil dari Semen Padang. Kalau misalnya hasil dari Semen Padang menang, ya sayonara. Tapi di kandang Semen Padang besok ini. Di kandang Semen Padang Memang cukup ini Semen Padang di akhir-akhir ini memang cukup mainnya cukup kencang juga. Lawan Persebaya kemarin cukup merepotkan kan ya. Sudah pakai wasit asing. Ya dan ada apa ya namanya effort. Ada effort dari klub gitu loh. Ya. Jadi mereka itu nggak cuma ngomong gitu kan. Ya. Tapi kayak penasihat klub Andre Rosier gitu. Datang ke PSSI. Nggak cuma datang ke PSSI, waktu lawan apa ya? Dia menang dia kasih bonus kok. Iya kan? Kasih bonus. 300 juta kalau nggak salah. Dia 300 sampai 200 itu kan. Lawan Jakarta itu kan. 200 sampai 300, mohon maaf kalau saya salah ya untuk angkanya. Nah, itu kan sebuah effort. Maksudnya itu kan usaha besar gitu kan. Nah, pemain di sini kan merasa, oh ini kita ini nggak main-main di sini. Ya, niat ini. Iya, banyak orang yang mendukung kita gitu kan. Jadi kita nggak main-main. Dan kemarin lawan Persebaya, kita lihat Semen Padang itu nggak seperti tim yang sedang terancam degradasi kok mainnya. Levelnya mereka lebih sama dengan Persebaya, malah cara mainnya lebih bagus. Banyak kali mengancam ya. Banyak ancaman, berapa kali itu peluangan. Itu gol balasan Persebaya itu apesnya Semen Padang aja gitu kan. Itu memang gol bagus gitu kan. Nah, beruntung kemarin gol Persebaya dianulir ya. Itu pasti itu jelas dia offside ya? Karena si Tumbas itu kan ketinggalan. Jangan dia terlambat untuk naik. Untuk mundur gitu kan maksudnya. Akhirnya dia terjebak penalti. Coba kalau itu dan kemudian dia dapat peluang juga nggak gol juga. Nah, itu. Ya memang ada usaha besar lah dari dari manajemen dan dan klub ini. Nggak cuma hanya ngomong aja gitu kan. Nggak hanya dalam tanda kutip janji-janji aja kita akan fight, kita akan pemain harus gini. Mereka ada effortnya gitu ya. Meskipun jadi segala cara dilakukan yang penting fair kan. Maksudnya ke PSSI minta wasit yang adil. Kalau perlu wasit asing kasih sama PSSI wasit asing gitu kan. Nah, tapi kalau PSS saya nggak tahu effortnya seperti apa. Ada Pak, bupatinya sampai ke Jakarta ya. Kayak manajemen owner ya. Ya itu maksudnya bupati ini kan di luar politik ya itu ya. Bukan maksudnya bukan masalah politik.
di luar lingkaran ranah dari manajemen. Tapi salah satu pemilik saham loh kayak Pak Hardi. Ya. Di TSS. Iya, ada Pemkab. Pemkab ya, ya mungkin ya berarti kan dia masih satu manajemen lah gitu kan. Nah ini upaya juga. Cuma yang lain ini saya belum lihat. Begitulah. Tapi kemarin kok katanya dapat lisensi AFC, Bang. Iya. Nah, itu gimana Bang itu? Bang? Itu apa tuh? Syaratnya apa tuh, Bang? Kok ngerti-ngerti tahu? Persibaya nggak tahu. Persibaya lolos lisensi AFC belum, nggak tahu itu kan. PSIM juga lolos tapi nggak AFC ya? Apa sebelumnya ya pas beberapa klub itu sudah lolos sebelumnya. Kalau nggak salah Persibaya itu sebelumnya udah lolos gitu kan. Nah ini PSS ini lolos sertifikasi AFC. Ya. Iya. Itu yang dinilai apa, Bang? Wah, apa itu Pak? Ya. Ngerti-ngerti ngerilis itu ya. Tahu-tahu aja itu. Sebelumnya kita kan nggak pernah tahu ya apa namanya secara persiapan apa. Tapi kan ya mungkin apa namanya PT LIB selaku operator itu mungkin ada kriteria-kriterianya untuk klub kontestan Liga 1 ini seperti apa dan mungkin PSS itu sudah memenuhi itu semua Pak mungkin Pak. Ya, klub lisensinya itu terbit. Tapi heran juga karena mereka nggak punya home ground atau training ground itu bisa lolos gitu kan. Iya. Tapi rata-rata tim di Indonesia juga belum punya kan. Yang punya kan Bali United, Persija sama Borneo dan Dewa United kan. Yang lain kan masih nyari-nyari lapangan kalau memang latihan gitu kan. Kemudian pemain juga kadang di mes makan sendiri tapi kan belum kelihatan sebuah klub yang apakah mereka karena punya stadion, maksudnya stadionnya layak atau bagaimana? Itu salah satu penilaiannya seperti saya juga, saya lama, Bang, mohon maaf ya, kalau saya ini lama nggak mengikuti apa ya namanya verifikasi syarat verifikasi dari AFC, dari FIFA terkait dengan klub-klub sepak bola di Indonesia ini. Jadi unsurnya apa saja ini, ya mohon maaf saya juga belum tahu gitu. Kalau dulu sih tahu kan ya. Cuma sekarang ini kan agak berat kelihatannya. Tapi ini kan ironis maksudnya saat tim ini meraih Lisensi AFC. lisensi AFC kemudian kok malah timnya sulit untuk bermain di AFC gitu kan. Tapi jangan salah Pak, seperti musim itu kan kondisinya kan juga seperti ini Pak. PSS nah musim lalu lolos, nah musim ini nih siapa tahu bisa seperti musim lalu juga kan. Ya tapi kan sebenarnya kita nggak mau seperti itu terus setiap musim ya Pak. Tapi yang menarik ini yang itu Santera Jogja ini ya. Jadi kan Aman itu kan sponsor utamanya PSS ya. Aman itu kan perusahaan tambang. Itu ada laporan mereka rugi triliunan. Apakah itu berkaitan dengan masalah di PSS sehingga apa namanya sponsor utama macet ini. Karena kita buat berita itu, Bang. Oh iya Pak. Iya, sponsor utama Aman itu rugi triliunan ternyata. Wah itu Laporan kuartal pertamanya. gimana Bang? Kamu yang dapat infonya apa? Tanyakan, Bang. Ada nggak berkaitannya? Nah itu nanti sama manajemen yang di kantor itu. Nah itu susah hubungannya itu nanti kita. Apa maksudnya apa namanya? Kita mau menghubungi siapa kita juga belum tahu pasti. Siapa yang tahu maksudnya apa namanya soal apa namanya sponsor itu. Ya kalau kami kan di dalam ini hanya bisa gotak-gatuk aja ya karena juga konfirmasi dari wartawan kan. Karena ada berita memang laporan bahwa sponsor utama PSS Sleman itu mengalami rugi triliunan rupiah. Tapi kan kelihatannya gajinya juga lancar toh Bang. Lancar pasti ya. Pak manajer kemarin lancar, nggak ada masalah. Nggak ada masalah kan? Nggak masalah. Oh, iya kan berarti kan memang nggak ada masalah finansial yang cukup besar sih PSS Sleman ini ya. Klub yang paling sehat kata Pak manajer. Luar biasa berarti. Karena ini kalau dilihat dari apa lisensi AFC kemarin kan syarat untuk berlaga di kompetisi Asia, AFC, Champion Liga Elite, baik 1 maupun Challenge. Terus itu ternyata lisensi itu sudah ada sejak November 2024. Ada 5 aspek: olahraga, infrastruktur, administrasi, hukum legal, dan finansial. Artinya kalau secara finansial berarti sehat ya. Sehat. Nah kata Kopong ini menurut Pak Manajer klub paling sehat di Liga Indonesia loh. Iya Bang. Secara lo membayar gaji pemain itu tuh aman ya. Aman, sehat tapi di kompetisi nggak sehat. Ya ini kan menarik gitu kan. Ini ada apa gitu loh maksudnya.
dari pemain, dari gaji pemain itu lancar, dari semuanya lancar, mau away kemanapun juga nggak kekurangan duit gitu. Bahkan tanpa penonton loh itu kita Tanpa tuh penonton di beberapa Iya. pertandingan juga tetap kuat. Jadi tapi kok kemudian prestasinya ini juga nggak kuat-kuat betul, ini kan jadi pertanyaan bagi kita gitu loh. Apakah proses rekrutmen pemain gitu. Kalau pelatih udah berapa kali ganti ya Bang ya? 3 kali. Ya satu tim ganti pelatih 3 kali itu luar biasa. dan itu yakin bukan pelatih murah itu. Ya, dan nggak pernah kan, jarang dong PSS ini digantikan pelatih kemudian beberapa pertandingan ditangani oleh caretaker. Itu kan Enggak, Jarang. langsung ada loh, langsung Pak. langsung. Jadi kan dealnya ini kan cepat. Duit ini bukan masalah, ya kan? Duit kan sebenarnya bukan masalah. Tapi kenapa kok kemudian timnya ini seperti ini? Jadi ini paradoks juga Pak, Mbah gitu kan. Kata orang kan Liga Indonesia ini kalau duitnya habis, timnya duitnya habis, prestasinya pasti Turun. gitu kan. Tapi PSSI duitnya banyak, prestasinya turun gitu kan. Nah, ini menarik gitu loh. Luar biasa gitu kan. Nah, ini luar biasa. Jadi ya mungkin supporter juga kan harus tahu kondisinya seperti apa gitu. Nah, ya. Berarti yang makmur klubnya tapi prestasinya Kurang makmur. kurang bagus ya Bang. Ya ini kan nggak boleh seperti ini terus gitu loh. Enggak. Kalau memang dibilang PS Sleman ya salah satu klub ya aman lah secara finansial kan. Kalau dilihat dari sponsor utamanya kan ada Indofood ya Bang. Ya Bang, nah itu kan sponsor-sponsor lumayan punya uang lah istilahnya. Tapi kalau klubnya tiba-tiba ada di zona degradasi seperti ini ya sangat disayangkan kan. Ya itu berarti malpraktek gitu. Terus kalau di sini kedokteran itu salah penanganan mungkin. Seperti yang kita bahas sebelumnya, manajemen ya harus bertanggung jawab mungkin kan, bertanggung jawab dari manajemen. Paling enak lo jadi manajemen PSS itu ya Bang ya. Duitnya banyak gitu kan. Iya loh. Iya. Oh loh, mereka ganti pelatih 3 kali. Sekarang loh, contoh misalnya ada di musim lalu Persebaya mecat pelatih gitu kan. Berapa kali itu diganti? Mereka pasti di beberapa pertandingan itu digantikan oleh caretaker. Saya nggak dengar loh PSS ini ditangani oleh caretaker ya. Iya, Mesti langsung ada pelatihnya kok. langsung. Ya kan? Ya mohon maaf kalau memang di satu pertandingan atau 2 pertandingan ini sempat ditangani caretaker ya, kita nggak ingat ya. Tapi setahu saya begitu Mas Zola selesai gitu kan. Hari nggak berselang lama itu setelah masuk kok. Dan levelnya yang lebih mengerikan. Lebih tinggi. Kalau pelatih ini levelnya lebih naik gitu kan. Saya heran itu. Tapi kalau pemain kok levelnya mohon maaf gitu. Ini ada apa Bang gitu kan. Ya, tapi memang sulit ya Bang karena ini kan perusahaan gitu. Ya. Karena perusahaan ya, ini repotnya klub sekarang ini kan seperti itu. Jadi mereka itu dimiliki oleh private kan, karena sebuah perusahaan, pada swasta. Jadi ya semau-mau mereka sebenarnya sih, maksudnya ya ini klub akan jelek, ya saya memilih pemain seperti apa ya terserah owner toh Bang, ya kan. Nah, yang jadi masalah kan begini, kalau owner itu, kalau investor itu wis memasrahke semuanya sama manajemen. Ya kan, owner itu ibaratnya wis lah aku urusan ngei duit we, nyiapke dana, kowe butuh dana piro gitu kan. Nah, yang menjalankan dana ini kan manajemen ini. Nah, ini apa namanya? Apakah manajemen ini bekerja dengan baik atau tidak? Kan kita bisa lihat di akhir kompetisi gitu kan. Seperti apa gitu kan. Dan nggak ada manajemen yang mundur loh Bang, nggak ada manajemen yang mundur, ya toh. Mereka tetap betah gitu kan. Ya siapapun betah Bang, ya kan, karena finansialnya sehat. Coba kalau nggak sehat, ya kan, udah satu persatu merotoli. Yang menunjuk Presiden Gusti Randa pun tidak main-main loh itu. Tidak main-main. Luar biasa itu gajinya itu. Nah, tapi ya itu urusannya anu lah. Owner lah, ya mungkin nanti pertanggungjawaban manajemen ke owner gitu kan. Ya ini ya sepak bola memang seperti itu kan, beda dengan kayak mungkin Barcelona itu kan dimiliki oleh publik oleh supporter. Real Madrid juga sama. Tapi kalau klub-klub di Inggris kan rata-rata memang
konsorsium Ya. Liverpool dimiliki oleh konsorsium apa gitu kan. Berapa orang itu memiliki saham di situ. Kemudian MU juga keluarganya Pledger sama si siapa Radcliffe kemarin. Terus Chelsea itu juga dari Roman Abramovich ganti ke siapa gitu, Tom Bowley. Ya, terus yang lainnya kayak di Como itu kan Tatono Saudara dari Jarum. Nah ini yang membedakan. Jadi ya kalau owner ya pasrahnya duit aja gitu kan, biayamu berapa, targetnya sekian gitu kan. Itu Memang cuma di Liga Indonesia aja, pemilik malu-malu ini untuk ungkapan identitasnya ya memiliki klub itu. well ya sebenarnya nggak semua sih. Kalau kayak Persebaya contoh kayak Mas Asrul itu juga tampil gitu. Kemudian di Dewa United Memang harus seperti itu ya. Kemudian Borneo itu juga mereka Nabil siapa? Nabil Hussein itu juga kita lihat orangnya. Kemudian di Barito itu dan semuanya juga berani tampil itu publik sebenarnya. Dewa United, Peter Tanuri itu juga luar biasa sekali. Ya sebenarnya bagus sih. Ya. Itu gitu. Oke, Pong lagi? Udah. Ya, sudah hampir 1 jam. Ini nggak ditanya prediksinya besok lawan Persija. Oh iya. Iya Bang, terakhir Bang. 2-1 web. Sleman supaya Rico juga kan kemarin Semangat. Rico Simanjuntak sendiri yang Cetak gol. notabene masih pemain Persija dipinjamkan PSS juga ingin membuat supporter ini kembali rumah dengan senyum gembira. Kembali pulang ke rumah dengan senyum. Itu Pak bener Pak. Walaupun masih bergantung dengan hasil. Ya, setidaknya semalam bisa tidur nyenyak. Besok deg-degan. Ibunya deg-degan ya, dia nggak apa-apa. Ya 2-1 Sleman. Nanto masih prediksi Enggak, saya ikut kopong aja karena ini prediksinya selalu tepat. ya nyerempet tapi nyerempet tepat itu. Iya. Gitu. Oke, cukup saya teman obrolan kita ya di podcast Main Bola Radar Jogja. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.